dia itu dalam hati batinnya itu dia udah ngomong lancar, tapi orang yang denger cuma gitu-gitu. Yang lebih ngeri lagi, si Kunti gimana John di belakangnya? Misal kamu sana nih, ini Kuntinya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cerita dari temen sih, John. Maksudnya aku diceritain temen, dia itu punya temen, terus punya temen lagi. Nah, ini yang cerita temennya. Panjang ya silsilahnya. Nah, udah usah dipikir. Selamat malam, kembali lagi di Lembah Hitam. Masih bersama saya, Joni Rafika, dan teman saya, Randi Bas. Nah, malam ini kita akan seperti biasa membawakan cerita-cerita horor yang nggak horor-horor banget. Cerita lucu yang nggak lucu-lucu banget. Dan malam ini kita akan bahas apa ini? Hantunya apa nih? Wah, ini nyambung yang episode kemarin aja. Oh, yang apa namanya? Ingat nggak kamu? Apa? Mbak. Betul. Yang... Mbak. Namanya siapa? Siti Markona. Ih, salah. Markontak. Siti Markontak. Yes. Siapa, Sen? Kerusan. Nah, terus? Yang... nyambung yang kakakmu itu loh. Ketemu sundel bolong. Itu udah habis. Oh lah, iya itu. Maksudnya aku juga dapat cerita dari temen. Oh, apa ini? Tentang hantu wanita juga. Tentang hantu wanita juga? Boleh nih, malam ini kita habisin wanita-wanita ini. Ya kan udah habis, mereka udah jadi hantu. Iya. Nah, iya toh? Cuman buat teman-teman di rumah yang dengerin kita, jangan lupa buat kirim cerita kalian ke alamat email yang ada di bawah, atau boleh juga buat DM Instagramnya randi.bas dan Joni atau Rafika. Atau boleh dan jangan lupa buat like, comment, subscribe biar channel kita makin berkembang dan kita bisa makin semangat buat cerita ke kalian. Oh iya, sebelumnya kita berdua berterima kasih untuk teman-teman yang sudah komen ya di video-video yang lalu. Masukan-masukannya sangat berarti bagi kita. Kita akan memaksimalkan apa ya, John ya? Maksimalkan apa yang sudah kalian tulis-tulis di komen itu ya. Iya. Maksimalkan komentar kalian. Terima kasih pokoknya. Kalau kalian punya, ini videonya kurang gini, ini ceritanya gini, ini tulis aja di kolom komentar, boleh banget. Ramaikan komentar ini dengan kritik nggak apa-apa. Yang penting rame gitu. Ya. Kalau kalian mau curhat di kolom komentar, nggak apa-apa, boleh. Mau bebas, mau copy paste lirik-lirik lagu di bawah ya nggak apa-apa. Boleh. Oke Ran, ini ada cerita apa nih? Tentang mbak-mbak mana lagi nih? Oh iya, ini cerita dari temen sih, John. Maksudnya aku diceritain temen, dia itu punya temen, terus punya temen lagi. Nah, ini yang cerita temennya. Panjang ya silsilahnya. Nah, udah usah dipikir. Pokoknya itu dari temen gitu. Tapi ini nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambahi. Ceritanya gitu. Oke, siap. Komunikatanya ini nilainya 100. Kata berantainya nggak miss ya? Kata berantainya nggak miss. Terus? Ini ceritanya. Ini tuh lupa aku. Maksudnya dia itu lupa antara temennya temen-temen ini kos di Semarang atau Jakarta. Gitu. Pokoknya intinya ini adalah yang punya peristiwa ini adalah anak kos waktu itu. Orangnya ngekos. Nah, dia itu kalau nggak salah ngekosnya di lantai 2. Itu di mana berarti? Jakarta? Ya antara Jakarta sama Semarang. Oh. Lupa. Tuh, pokoknya 2 kota besar ini. Terus? Antara orangnya kuliah atau sambil kerja aku lupa. Pokoknya setiap siang itu kos-kosannya kosong. Dia balik ke kosan itu setelah maghrib. Sepertinya seperti itu ceritanya. Tiap hari pulang malam? Tiap hari intinya pulang malam gitu. Nah, karena di kota tersebut udaranya panas, kalau kamar yang satu hari nggak dibuka ventilasinya kan pasti engap. Jadi setiap dia pulang itu mesti buka ini kaca. Kok kaca? Jendela kosan itu dibuka. Gitu terus rutinitasnya. Jadi setiap pulang buka jendela. Nah, sampai suatu hari si Mas ini buka jendela. View-nya itu kalau nggak salah ada pohonnya salah satu.
Itu di lantai 2. Berarti pohonnya tinggi. Iya, pohonnya tinggi. Maksudnya kebun atau halaman yang ada pohonnya itu kelihatan dari atas. Nah, suatu hari buka jendela, dia lihat ada mbak-mbak di bawah pohon itu. Kunti lah ya, katakanlah kunti. Tapi ada belakang posisi ini. Punggungnya. Punggungnya kelihatan. Terus udah ditutup jendelanya karena dia lihat itu. Oke, terus hari berikutnya pulang malam lagi, dibuka lagi jendelanya, masih ada itu kunti. Cuma sekarang hadap ke sini, hadap ke dia. Berarti kelihatan jelas, mukanya kelihatan jelas. Kalau itu kurang tahu, yang jelas hadapnya sekarang kelihatan. Ya berarti kita identifikasikan bahwa itu menghadap dan kelihatan wajahnya gitu. Mungkin dari belahan rambutnya kan ya kelihatan ya. Mesti kalau di belakang mesti kututup semua, kalau di depan ada belahan tengahnya, mungkin seperti itu. Oke, sudah hadap sini, ditutup jendelanya. Udah. Hari berikutnya dia buka jendela lagi. Itu si mbak-mbak nambah dekat. Ibaratnya kayak maju berapa langkah gitu. Masih hadap jendela, udahan. Oke, ditutup lagi jendelanya. Kerja lagi. Pulang kerja, buka jendela lagi, si kunti tambah dekat. Ditutup. Dibuka, tambah dekat lagi. Jadi ini selama beberapa hari. Udah, ditutup. Sampai suatu hari, waktu dia buka jendela, itu udah nggak ada. Aman tak pikirnya. Nggak ada. Udah tenang, jendelanya tetap dibuka waktu udah nggak ada si mbaknya itu. Kuntinya udah nggak kelihatan, dibuka, dia santai. Terus ditutup jendelanya karena udah mau tidur tuh. Ditutup, dia naik ke tempat tidur. Tiba-tiba di belakang tuh kayak ada yang ikut tidur. Kan kerasa ya kalau tempat tidur kosan tuh. Di belakang, mungkin dia ngelirik gini, si mbak itu ikut tidur di belakangnya. Ngeri ya. Satu tempat tidur sama kunti. Yang lebih ngeri lagi, si kunti gimana John di belakangnya? Misal kamu sana ini kuntinya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini si mbak-mbaknya yang bilang gitu? Kuntinya. Hantunya gitu. Hantunya yang gitu. Kamu mah gimana kamu? Udah didahuluin sama dia loh. Terus ini si orang ini apa yang dia lakukan? Nggak tahu. Pasrah. Pindah kos habis itu yang jelas. Selesai. Ngeri itu. Ya toh, dikira ada aman, buka jendela tidak ada apa-apa, ternyata mau tidur di belakangnya. Gila. Ikut tidur lagi. Itu parah sih. Cuman dia ini kan kejadiannya berarti berlangsung selama beberapa hari ya. Itu mungkin di tengah-tengah kejadian itu dia nggak pernah cerita ke siapa, mungkin teman kosnya atau ya, penjaga kosnya. Mungkin. Itu nggak pernah cerita atau apa gitu. Cuman dipendam sendiri. Sampai akhirnya ditemenin tidur. Seru banget. Sambil didoain itu tadi. Cuman itu unik juga loh. Iya. Baru kali ini ada setan yang doain manusia. Biasanya kan manusia dulu yang berdoa kalau lihat itu. Kalau dia setan berdoa. Atau mungkin malah si setannya itu takut sebenarnya sama manusia itu, makanya dia didoain. Oh iya. Mungkin kan? Mungkin. Kan? Makanya didahuluin. Dia tuh ini kok aku tidur sama orang ya, la ilaha illallah, takut tapi ini kok orangnya nempel dari ini. Mungkin nggak sih? Mungkin bisa jadi. Nanti kamu kalau bubuk dicek ya. Males banget. Ada yang doain nggak kamu nanti? Aduh. Itu terus masih ada lagi. Ada lagi. Ini apa ini? Ini masih satu kejadian yang sama atau? Nah, ini beda ini. Oh, ada cerita lain lagi nih. Beda dari orang lain lagi yang ini. Oke, apa itu? Ini masih temannya yang punya temen sama? Bukan. Kalau ini langsung teman saya. Oh, oke. Satu tok nih? Satu tok. Ini tetangga desa, seberang jalan, seberang studio ini aja. Oh. Ya daerahmu sini kan emang horor toh. Iya loh. Ya tidak bisa dipungkiri ya? Iya, tidak bisa dipungkiri. Gimana tuh? Nah, ini katanya kejadiannya waktu dia sekolah, maksudnya SMA kemungkinan. Tahun kurang lebih? 2010-an? Iya 2000. Kita SMA tahun berapa? Seumuran kita. Aku tahun 76, Pak. Rokok atau kamu? Oh, 76. Merek coy, merek. Oh. Gimana?
Tahun 2010-an. Tahun 2010 apa 2011 apa 2012 apa 2013 ya. Kan zaman kita SMA. Terus? Nah, sebut saja temanku ini namanya Telur. Gitu. Oke. Telur. Oke, si Telur ini SMA. Nah, waktu Telur SMA tuh belum ini, kesehariannya belum naik motor, jadi masih naik sepeda ontel gitu loh. Nah, mainnya tuh di JB sana. Jalan Lingkar. Oh, Jalan Lingkar. Kan lumayan toh, kalau dari seberang sana kan turunan tuh. Entah, turunan terus ke JB kan enak, ke Jalan Lingkar. Yang ontel. Nah, waktu main ke temannya yang di Jalan Lingkar itu, beberapa hari yang lalu, itu di kampungnya itu ada keseripahan. Itu keseripahan tuh orang meninggal. Ada orang meninggal. Orang meninggal itu 4 hari berturut-turut katanya. Tuh 4 hari atau 5 hari berturut-turut gitu. Terus, nah selang beberapa hari itu kan warganya jadi pada takut toh. Maksudnya takut tuh kayak keteror gitu loh. Oh, jangan-jangan ini ada yang meninggal lagi nih. Jangan-jangan ada yang meninggal lagi nih gini. Cuma kan waktu itu emang teman saya emang dasarnya agak nakal toh. Dan cuek gitu loh. Tinggal main aja. Sebenarnya udah dikasih tahu sama orang rumahnya. Dia nggak pergi melayat gitu. Bukan masalah melayatnya. Oh, terus? Ya melayat dia tetap melayat. Kecuali waktu sekolah ya nggak layat ya. Makamannya kan mesti siang toh kalau di daerah kita. Udah diwanti-wanti kalau pulang jangan kemalaman gitu loh. Soalnya beberapa hari yang lalu ada keseripahan. Ada orang meninggal tuh berturut-turut. Dia tetap pulang malam gitu. Terus lawang naik sepeda ontel pulangnya jam 10 malam waktu itu. Tuh loh. Nah, dari Jalan Lingkar ke depan gang kan emang datar jalannya. Tapi waktu mau masuk gang ke rumahnya kan naik, John. Ya toh? Terus sepedanya itu katanya dorong tuh sambil jalan tek. Nah, di bagian kirinya itu kan jurang udahan modelnya. Jurang. Masih nonton sepeda naik gitu. Terus dia kalau di bagian jurang ini kok ada karung-karung ya. Gitu. Tapi cuek. Udah jalan lagi. Terus sampai beberapa langkah dia baru inget loh. Bagian yang jurang-jurang ini kan kemarin habis dibersihin sama warga. Maksudnya warga pada gotong royong gitu loh, bersihin sisi-sisi yang kiri itu. Kok masih ada bagor, masih ada karung putih gitu. Berhenti dia, nengok. Nah, pas nengok itu, ini ternyata bukan karung. Ini tuh tiba-tiba berdiri. Nyik, gitu. Pocongan ternyata. Dia nengok ke bawah gini, ini pocongannya berdiri. Terus naik. Wih, terbang. Naik. Ya ereng-erengan miring gitu lah. Terus dia naik deket sama. Ya misal kamu ini yang bawa sepeda, aku si pos ini di sini nih, jajaran gini nih. Dia cuma bengong. Dia cuma bisa bengong sambil bawa sepedanya itu, sambil pegang sepeda nih. Apa sih dia tuh ngelihat wajahnya. Nah, tapi yang di sini untungnya wajahnya bukan yang wajah sampai rusak gitu, enggak. Bukan yang bau busuk banget gitu, enggak. Cuma katanya deskripsinya dia ya di mata ini hitam gitu toh. Hitam, terus kulitnya ini putih kayak kainnya gitu. Kaget toh dia. Itu beberapa saat nggak bisa gerak katanya. Sampai si ini hilang sendiri. Berarti dia nge-freeze gitu. Nge-freeze. Kayak kulkas. Dalamnya kulkas yang benar. Kalau bagian luarnya kulkas gitu. Itu kadang nyetrum soalnya. Ya toh? Kadang kan panas, yang atas tuh panas. Terus yang samping nyetrum. Pernah kamu setrum kulkas? Malah bahas kulkas. Terus ini iya. Nah, si telur ini masih nge-freeze gitu toh. Sampai si pocongan ini hilang. Udah, pocongan hilang, dia bisa gerak. Sepedanya diangkat. Lari pulang. Nah, terus sampai ketemu rumahnya kan dekat musola. Sepeda ini dilempar ke teras. Dia masuk ke musola.
Gak berani pulang ke rumah? Ya berani. Cek toh ini belum selesai ceritanya. Iya. Malah gak berani pulang. Ya ini meh pulang kok malah gak berani pulang. Dan akhirnya dia tuh menyerah, akhirnya pulangnya ke musola. Enggak lah. Pas dia banting sepeda itu kan rame berarti. Gerusak gitu. Dia masuk musola terus rame bapak-bapak nyamperi. Nopole. Lah dia itu katanya bilang, aku mau pocong neng kono, cuma karena dia saking apa ya, shocknya itu cuma mangap-mangap tok katanya. Sorry loh telur ini saya bukannya ngapa-ngapa, itu ceritamu itu serem. Cuma kamu menjelaskannya yang apa? Bikin hati saya ikut sedih gitu. Tapi serem beneran. Ini meraktekannya gitu, dia jugaan soalnya. Dari yang dia nyangking sepeda gitu, dibanting, terus dia masuk musola sampai gitu tuh dia meraktekinnya serius itu. Kamu harus lihat wajahnya waktu cerita John, itu serius itu. Tapi teman-teman emang pada ketawa keras. Lucu. Nopo ngombe banyu putih. Jadi dikasih air putih loh. Suruh minum, nah selesai minum ternyata masih gitu masih belum bisa. Masih belum bisa. Lama berarti dia. Itu lumayan, tapi yang namanya gitu shock kalau lihat muka sama muka ya kan. Ya walaupun mukanya nggak hancur, tetap itu dia hitungannya masih kuat loh. Iya kuat. Cuman nge-freeze berdiri dan nggak pingsan dan masih bisa ngangkat sepeda itu kuat banget. Ini besoknya dia masuk angin seminggu. Setelah shock. Kejadian itu, siap. Sampai ditanyain warga berkali-kali. Dia itu dalam hati, batinnya itu dia udah ngomong lancar, tapi orang yang denger cuma gitu. Tapi ada kejadian lain setelah dia ngeliat ini? Nggak ada. Berarti itu emang dia apes. Dari itu apes. Ya Mas udah dikasih tahu jangan pulang terlalu malam gitu. Iya. Nekat. Nah ini kan. Dan ternyata ini cerita dari kampung saya. Ketemu sama Poci ya kan? Ada lagi, kamu yang poci-pocian ada cerita nih? Nah ini, sebenarnya saya tuh paling males kalau sama Poci ya kan? Nggak tahu kenapa males lah kalau Poci. Cuman kebetulan adikku, aku nggak tahu kenapa adikku sama bapaknya ini emang kalau Indigo, sorry. Kalau di Indigo mereka nggak mengakui dirinya Indigo, cuman sering apes, sering lihat gitu kan. Ini di kampungku juga. Oke. Jadi waktu itu bulan puasa. Bulan puasa orang sahur kan jam 2 sampai jam 4. Pastinya sahur tuh jam 4 ya. Jam 4 lah. Nah, orang-orang tuh sering pada nongkrong sampai jam 2 sampai jam 3 di tempatnya adikku. Satu malam temanku namanya Guns, kita gundul gitu. Pistol ya. Kan wis tak tambahi gundul, wis ora Guns meneh. Oh iya. Wis ben gundul ngono wae. Nah, si gundul ini nongkrong sampai jam 3. Enggak bawa motor. Dia pulang jam 3 itu akhirnya dianterin sama adikku. Dia rumahnya di kampung sebelah. Malam itu sebelum sampai ke rumahnya dia ngelewatin yang namanya selepan beras. Tempat penggilingan beras. Ya, tempat penggilingan beras. Nah, dari tempat penggilingan beras itu sampingnya kebun. Penggilingan gabah toh. Iya, penggilingan beras sudah jadi beras digiling meh ngopo. Jadi bubur. Nah, di kebun itu adikku ngeliat ada Poci. Marah-marah dia. Mas, wih apa? Yang belakang kan nggak lihat. Guns nggak lihat. Si Guns nggak lihat. Apa tadi? Rano apa? Kuwi lho. Cuman kan itu pasti naik motor ya. Jadi tambah digas. Nah, jam 3, adikku langsung pulang tapi nyari jalan lain pulangnya, nggak mau dia lewat situ. Malam itu tak tanyain ceritanya gitu. Itu baru sekali apes. Aku nggak tahu sih. Ini tuh kadang kan mungkin ada tempat yang angker. Ada setan yang memang tempatnya di sini. Jadi orang-orang kalau ke sini mesti lihat itu. Ketemu. Nah, ini yang apes adikku. Kemana-mana ketemunya Poci. Nah, di lain waktu ada lagi nih di kampung itu ada pemakaman. Jadi ini pemakaman
setelah pemakaman tuh jalannya belok. Nah setelah tikungan itu ada pertigaan. Dan ini sawah-sawah semua. Sawah-sawah di sini ada tempat apa sih? Tempat orang-orang mainan burung merpati itu. Tahu kan? Kalau orang bilang gantangan doro, kalau bahasa Jawa gitu ya. Nah suatu malam itu masih jam 7 jam 8-an. Adikku jalan sendirian. Dia ngelewatin pertigaan ini. Ngelewatin pertigaan ini, depannya abang gini kan. Di sebelah kiri nongol poci. Nongol poci. Akhirnya, males kan adikku lihat. Dia mukanya dialihin ke kanan. Motornya jalan arahnya kemana dia nggak tahu. Sampai akhirnya ternyata dia masuk ke tempat gantangan doro itu. Nah sadar. Jadi kan ya refleksnya orang kaget ya. Kalau refleksnya si telur tadi kan nge-freeze. Adikku refleksnya ngegas mukanya dibuang. Jadi motornya arahnya kemana dia nggak tahu. Masuk ke gantangan doro. Sampai situ. Nah terus piye? Lah gue piye? Untung gue nanya belum salah. Udah ngerti Mas, pokoknya tak gas. Lah aku ora kok ngono ya udah. Yuk. Ya gitulah. Pokoknya cuman untungnya ya dari tempat itu ada jalan lain yang nggak ngelewatin pertigaan ini. Oh ya. Cuman aku kepo banget dan keponya tuh kok bisa masuk ke situ kenapa? Jalannya tuh lurus. Ternyata dia tuh naik motor. Sambil nggak lihat ya, gara-gara males lihat potongan itu ya. Nah itu baru 2 kali. Masih ada satu lagi. Ini masih adikku juga. Nah kalau tadi kan dia di persimpangan ini ya. Pertigaan itu. Ya di pertigaan ini. Ini kan sini ada makam. Di makam itu emang nggak tahu ya. Waktu-waktu itu ada beberapa orang kampung yang sering lihat penampakan poci. Dan orang-orang ini kan emang tempatnya abangku itu sering buat nongkrong. Jadi ada siapa yang malam-malam nggak sengaja lihat, datang ke situ cerita. Dicariin sama abangku. Masa sih ada poci? Dicari, nggak ketemu. Dicari sama adikku, nggak ketemu. Nah suatu malam adikku diajak sama bapaknya naik motor kan jalan. Adikku bonceng, bapaknya depan. Lewatin makam itu, das. Nah bapaknya ini dia emang nggak takut dan dari jauh dia emang udah lihat. Kalau motor matic, betul kan sorotan lampunya tuh nggak sama kayak arah stang, kan? Terus wah ini udah gitu. Kalau orang lihat kayak gitu biasanya lebih cepat, ini lebih pelan. Emang sengaja sama bapaknya dipelanin, tambah deket, sampai akhirnya bener-bener ini hampir sampingan lah sama si pocian. Digini, duk, deloken nih duk, lihat nih samping itu apa? Poci ya, adikku, wah biasalah, adikku kan hobinya ngomong pakai bahasa Mandarin gitu. Udah, itu yang ketiga yang dialami adikku sama si poci-poci di kampung. Gitu. Tapi nggak pernah nggak pernah sampai pingsan gitu ya, lihat gitu ya. Enggak, untungnya paling cuma histeris tok gitu ya. Tapi histeris gokil sih. Sing gokil pakne lho. Ya, bapaknya. Ngapain di alon-alon ke sengaja. Bercandanya ngeliatin demit gitu ya. Bahaya ya. Kira-kira nak bapakmu kok ngono piye? Iya, kemarin kan udah di rumah sakit. Tapi kan baru diceritain, belum dilihatin ya. Soalnya sama-sama nggak bisa lihat. Oh. Gitu. Ya, ini jangan. Kalau sama-sama apes kan nggak tahu. Ya, sama-sama apes yang satu berani yang satu takut kan. Iya. Besoknya kamu minta bapak baru. Bu, bapak baru, Bu. Bapak seneng. Nah, apa? Nggak dapat ibu baru kok juga. Malah cek dan cek gosip. Ada lagi enggak ini? Apa ya? Ada enggak nih? Apa ada? Kalau buat episode berikutnya. Ini ada sebenarnya. Apa nih? Ya cerita dari teman. Kisi-kisi lah, kisi-kisi. Ini kejadian waktu. Ya udahlah enggak jadi. Ya. Jangan nangis terus. Tadi tuh ceritamu apa? Aku lupa ya. Oh, si telur itu ya? Telur yang banting sepeda di depan musola itu tuh. Sama yang ini kunti la ilaha illallah itu. Jangan yang kemarin. Oh iya ding ya. Wih, lupa. Parah wih. Hantu-hantu unik ya. Ngeri ya. Ya ini ya tadi ya. Apa? Yang kunti. Ya kita ceritanya tadi. Loh enggak.
tadi tuh sebelum aku nyeritain telur Oh tuh. iya ding. Oh kamu ini udah umur pinten mas? 367. Oh, alah, 360. Jadi Pikun, John ini pikun guys gitu. Jadi mohon maaf ya, kita kalau sekali take itu kan sekaligus beberapa cerita. Jadi mungkin pikirannya jemping-jemping gitu. Kayak sepeda motor di kopling gitu. Oke, jadi untuk teman-teman ketik 1 agar Joni hilang pikunnya ya di kolom komentar. Mohon ketik 1 agar pikunnya Joni ini hilang gitu. Ketik 2 biar bas jadi nggak penakut ya toh. Ketik 3 biar kameramen masuk ke dalam frame. Ya. Nah, kalau kalian penasaran dengan wajahnya kameramen, bisa ketik 3 di kolom komentar. Ya, di video mana aja terserah. Ketik 3 gitu untuk kameramennya in frame. Nah, tapi kalau kalian mau support kita, ketik like boleh. Ketik itu klik maksudku. Sorry tipu. Subscribe. Like, subscribe, kirimin cerita ya toh. Biar kita nggak kehabisan cerita. Oke, mungkin cukup sekian episode berikutnya ini. Episode berikutnya. Episode hari ini. Iki kapan sih? Aduh, jamping ya cangkeme. Umurnya berapa? 19, Kak. 19 apa? 19 abad. Ini tadi saya pulang sekolah ini ngetik ini. Oh iya, seragamnya merah putih mana? Ya ndak pakai toh ya. Kira PNS seragaman. Tapi tadi udah izin sama ibunya? Udah. Ibunya? Mandi sore juga. Udah pakai itu apa bedak sama minyak kayu putih. Nah kok hilang? Memang sih melayu-melayu. Hilang toh. Terus raine keleng-keleng itu pangok, Mas. Nang dasarane pangok meh dipiak-piake ya. Udah ya, cukup buat malam ini. Kita sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan makasih juga buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.